Laporan praktikum sel akar batang dan daun. Nama Jansen Rumorbo, NIM 2503008. Dosen pengampu Salmiati, MPD, PhD. Mata kuliah Botani Umum. Program Studi Teknologi Pasca Panen, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang, sel merupakan unit struktural dan fungsional dasar penyusun semua organisme, baik tumbuhan maupun hewan. Sel mengatur seluruh aktivitas kehidupan dan mampu menjalankan fungsi hidup secara mandiri selama kebutuhannya terpenuhi. Karena sel menjadi dasar dari struktur kompleks tumbuhan, pemahaman tentang sel sangat penting dalam studi botani. Materi tentang sel mencakup struktur dasar, komponen penyusun, serta zat dan hasil metabolisme yang terdapat di dalamnya, yang semuanya memenuhi kehidupan organisme secara langsung maupun tidak langsung. Untuk tujuan praktikum, setelah praktikum dilaksanakan, diharapkan mahasiswa akan mampu: yang pertama, menjelaskan struktur umum sel tumbuhan serta menggambarkannya secara skematik. Yang kedua, menjelaskan bagian-bagian dinding sel. Yang ketiga, menjelaskan organel yang terdapat dalam sel, terutama komponen protoplasmik seperti inti, kloroplas, dan plastida lain. Dan yang keempat, dapat membedakan sel hidup dan sel mati. Alat dan bahan. Untuk alat, pada praktikum kali ini, alat yang digunakan adalah kaca penutup, pipet tetes, kaca objek, gelas beker, silet, dan yang paling penting adalah mikroskop. Untuk bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini adalah pohon jagung utuh dari akar hingga daun, kemudian pohon sawit utuh, pohon bayam utuh, dan pohon sirih utuh. Nah, kemudian metode kerja. Yang pertama, siapkan dan bersihkan seluruh peralatan yang diperlukan, meliputi mikroskop cahaya, silet, gelas beker, pipet tetes, serta kaca objek dan kaca penutup. Yang kedua, buat sayatan melintang setipis mungkin pada bagian akar, batang, dan daun menggunakan silet tajam yang steril untuk mendapatkan hasil pengamatan yang optimal. Yang ketiga, letakkan sayatan sampel di atas kaca objek. Tetesi dengan sedikit air menggunakan pipet, lalu tutup perlahan dengan kaca penutup. Nah, yang keempat, letakkan preparat pada meja mikroskop. Atur pencahayaannya hingga fokus dan amati melalui lensa objektif. Dokumentasikan hasil pengamatan dalam bentuk foto. Dan yang terakhir, ulangi langkah-langkah di atas untuk seluruh sampel yang tersedia. Nah, berikut adalah beberapa foto dan video saat melakukan praktikum, mulai dari penyayatan, penetesan air, serta melihat jaringan sel melalui mikroskop. Adapun hasil praktikum dilampirkan berdasarkan foto berikut. Nah, mulai dari akar sirih, batang sirih, daun sirih, akar bayam, batang bayam, daun bayam, akar sawit, batang sawit, dan daun sawit, akar jagung, batang jagung, dan daun jagung. Sebagai tumbuhan dikotil, sirih atau Piper beetle memiliki struktur anatomi yang terorganisasi. Akarnya terdiri dari jaringan epidermis hingga stel dengan sistem pengangkut yang mapan. Batangnya memiliki kambium aktif yang mendukung pertumbuhan sekunder, di mana xilem tumbuh ke dalam dan floem keluar. Sementara itu, pada daun yang terdapat diferensiasi mesofil menjadi jaringan palisade untuk fotosintesis dan jaringan spons untuk pertukaran gas, serta stomata yang menjadi ciri khas identifikasinya. Mediana 2023. Nah, berbeda dengan bayam yang merupakan tumbuhan dikotil berakar tunggang dengan struktur jaringan yang meliputi epidermis hingga silinder pusat, di mana xilem berada di bagian tengah. Batangnya memiliki kambium yang memungkinkan pertumbuhan sekunder terbatas dengan berkas pembuluh yang tersusun melingkar. Secara unik,
Daun bayam memiliki anatomi krans dengan mesofil yang terbagi menjadi jaringan palisades dan spon. Hal ini mengklasifikasikan bayam sebagai tumbuhan C4, sebuah adaptasi efisiensi fotosintesis yang jarang ditemukan pada kelompok dikotil. Referensi Jurnal Pendidikan Biologi 2022. Kelapa sawit merupakan monokotil dengan sistem akar serabut yang memiliki pita Kaspari pada endodermis untuk regulasi air, serta jaringan pengangkut yang tersusun radial. Batangnya bertipe ataxostyle dengan berkas pembuluh tersebar tanpa kambium, sehingga tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Daunnya memiliki adaptasi berupa kutikula tebal untuk menekan penguapan, dengan mesofil yang tersusun homogen tanpa diferensiasi palisades spons yang jelas, serta dilengkapi seludang pembuluh sebagai pelindung transportasi zat. Jurnal Munte S. et al. Jagung merupakan monokotil berakar serabut dengan struktur jaringan yang mirip kelapa sawit, namun memiliki adaptasi lingkungan yang kering yang lebih kuat. Batangnya bertipe monokotil atau berkas pembuluh darah, tanpa aktivitas kambium. Ciri morfologi paling signifikan terletak pada daunnya yang memiliki anatomi krans, di mana sel mesofil mengelilingi seludang pembuluh. Struktur ini menandakan jagung sebagai tumbuhan C4 yang mampu berfotosintesis secara efisien pada suhu dan intensitas cahaya tinggi, didukung oleh susunan stomata yang sejajar. Ansarudin et al. 2022. Kesimpulannya, secara menyeluruh, perbedaan anatomi pada keempat tanaman tersebut mencerminkan keterkaitan erat antara susunan sel dengan fungsi fisiologisnya. Kelompok monokotil seperti kelapa sawit dan jagung dicirikan oleh organisasi internal yang lebih simpel dengan berkas pembuluh darah tersebar serta absennya aktivitas kambium. Di sisi lain, tanaman dikotil seperti sirih dan bayam menampilkan struktur yang lebih mapan melalui kehadiran kambium dan diferensiasi jaringan yang tegas. Selain itu, spesialisasi berupa anatomi krans pada jagung dan bayam membuktikan bahwa modifikasi jaringan merupakan bentuk adaptasi tanaman untuk mencapai efisiensi fotosintesis yang optimal di bawah pengaruh kondisi lingkungan tertentu. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Selesailah saya mempresentasikan atau menjelaskan praktikum tentang sel pada akar, batang, dan daun. Terima kasih. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat siang.